adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu kita. Ada Kak Rahel dan Kak Nora. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Iya Kak Rahel, kakak juga harap agar adik-adik yang di rumah juga penuh sukacita dan semangat untuk menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Nah gimana sebelum kita mulai pra-ibadah kita, gimana kalau kita sapa adik-adiknya dulu nih Kak Nora? Oh boleh Kak Rahel. Kita sapa sama-sama ya Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Sepertinya masih kurang semangat. Kak. Gimana kalau yesnya kita tambah jadi 3 kali Oh Kak? boleh Kak, ayo. Kita sapa ya Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes yes yes. Sepertinya adik-adik udah mulai semangat nih Kak. Iya nih Kak Rahel. Gimana kalau kita mulai pra ibadah kita dulu nih, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Nora? Lagu itu Kak yang ada anak monyet itu Kak. Oh yang anak burung, yang Iya, gitu-gitu ya Kak? Itu Kak. Kita nyanyi lagu Anak Monyet. Adik-adik nyanyi sama-sama ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang salah itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sepertinya masih kurang semangat nih Kak Nora. Kita mau nyanyi praibadahnya sekali lagi. Oh boleh Kak Rahel, ini apa ya kita Kak ya, Nora tahu nggak lagu yang tentang buah-buah roh itu? Oh tahu Kak. Ada berapa sih buah-buah roh Kak? Ada berapa ya Kak? Ada 9 bukan ya Kak? Ada Kak, ada 9 yang ada kasih sukacita loh Iya, Kak. gimana kalau kita sebutin buah-buah roh sambil kita bernyanyi Kak? Oh boleh Kak Rahel. Kita bernyanyi buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita sudah selesai pra-ibadah, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya adik-adik siapkan persembahannya, Alkitabnya dan buku kebaktiannya. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Nora, tapi sebelumnya kita nyanyi lagu Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa.
adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah melindungi kami sepanjang hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami semua kesempatan untuk dapat beribadah ya Bapa, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga selalu melindungi dan membimbing kami agar terus menjadi anak-Mu yang lebih baik. Tutup bungkus hati kami untuk dapat mendengar firman-Mu pada hari ini dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, terima kasih juga ya Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini ya Bapa. Bapa, di atas segala itu kami adalah manusia yang berdosa Bapa, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami semua baik dari perkataan, perbuatan dan pikiran kami agar kami dapat terus tumbuh menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Hanya inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Hukum Taurat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya Kak. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Kita bacakan sekali lagi Kak. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita akan membacakan ayat bulanan kita yang tertulis dari Lukas 12 ayat 8. Kita baca sama-sama ya Kak Nora. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita bacakan sekali lagi. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengirimkan video ayat bulanannya ke guru sekolah minggunya masing-masing. Kita kembali bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan warta, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Baiklah, kita akan mendengarkan warta. Hari ini Minggu 18 April 2021. Nama minggu kita yaitu Misericordias Domini dengan topik Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Dan untuk bulanan kita masih sama ya, yaitu tertulis di Lukas 12 ayat 8. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Kita kembali bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Ku Buka Alkitab.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibelfro Riris Borusitorus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajari kami melalui Roh Kudus-Mu agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Inang bacakan untuk kita semuanya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya, siapa di antara kita yang pernah mengalami kesusahan? Pasti semua pernah ya. Nah, lalu bagaimana cara adik-adik menghadapi kesusahan itu? Apakah adik-adik langsung putus asa? Atau langsung marah-marah pada papa dan mama? Atau adik marah kepada Tuhan Yesus? Inang berharap adik-adik sekolah minggu di saat mengalami kesusahan, ia pasti akan datang memohon kepada Tuhan di dalam doanya agar kesusahan itu cepat berlalu. Karena kita tahu bahwa kita adalah kepunyaan Allah, pewaris kerajaan Allah. Nah, jika kita pewaris kerajaan Allah, maka kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jika kita tumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan mengenal kebenaran, kebaikan, kuasa, dan kesetiaannya. Dan tidak akan tersesat di dalam hidup kita. Karena adik-adik di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang selalu mengganggu kehidupan manusia, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Sama seperti jemaat di Kolose adik-adik, mereka mengalami banyak ajaran-ajaran palsu yang dapat menyesatkan iman mereka. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus berharap agar mereka tetap teguh di dalam iman dan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Walaupun banyak hal-hal yang datang untuk menyesatkan mereka. Memang terkadang adik-adik, hal-hal duniawi sering membuat kita jauh dari jalan Tuhan. Lalu apa saja hal-hal yang selalu membuat kita anak-anak sekolah minggu jauh dari jalan Tuhan? Yaitu kita sering sekali sibuk main game di HP. Sehingga membuat anak-anak sekolah minggu malas belajar, malas beribadah sekolah minggu di rumah, suka melawan orang tua,
dan tidak menghormatinya, mengikuti ajakan teman yang keliru, malas membantu mama dan papa bekerja di rumah, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan? Yaitu mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan selalu mengucap syukur, serta memberi hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan Allah. Nah, jika Tuhan Allah berkuasa dalam hati kita, maka kita akan bertumbuh kuat, bertumbuh dengan kokoh dalam menghadapi berbagai pencobaan, kesulitan yang datang menerpa kita. Sama seperti sebuah pohon, adik-adik. Tentu kita pernah melihat pohon mangga, pernah melihat pohon rambutan, pernah melihat pohon durian, dan lain sebagainya. Pohon-pohon itu memiliki akar yang sangat kuat dan berdaun lebat serta berbuah manis. Nah, jika sebuah pohon tersebut melepaskan diri dari akarnya dan angin kencang datang, ia akan tumbang, adik-adik, dan tidak mampu bertahan. Tetapi jika pohon itu selalu melekat kepada akarnya, maka ia akan bertumbuh dengan baik serta memberikan buah yang sangat manis dan tidak akan takut dengan terpaan angin yang kencang. Nah, demikian juga dengan kita, adik-adik. Jika kita terlepas dari Tuhan, maka hidup kita ini akan susah. Tetapi jika kita hidup di dalamnya, maka kita tidak takut lagi menjalani kehidupan kita karena ada Tuhan yang selalu menopang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Tuhan selalu memperhatikan dan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Coba bayangkan, adik-adik, mulai dari kamu bayi, bertambah hari engkau makin bertumbuh, makin menjadi anak yang pintar, jadi anak yang bijaksana, makin cantik, makin ganteng. Tahu nggak, adik-adik? Itu semua Tuhan yang atur sedemikian rupa. Karena itu, marilah bertumbuh di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan, serta hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bertumbuh di dalam iman yang teguh, apapun yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang akan segala sesuatu yang kamu hadapi. Tetapi cobalah senantiasa mengucap syukur dalam hidupmu, apapun yang kamu hadapi dan apapun yang kamu terima dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar senantiasa menjadi anak-anak sekolah minggu pelaku firman-Mu. Dan ajari kami agar selalu bertumbuh berakar di dalam Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat memberikan buah yang manis di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga Tuhan Yesus kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan rezeki yang baik bagi mereka, agar melalui semuanya itu Tuhan, mereka dapat mencukupi segala kebutuhan kami setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di atas segalanya itu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Sisimu Tuhanku, ku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Supaya kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.